Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai objek menu strip. Nah, objek menu strip bisa Anda jumpai di toolbox menu strip. Nah, ini adalah objek menu strip. Nah, sebelum saya memasangkan objek menu strip ini, saya akan jelaskan sedikit dulu mengenai apa dimaksud dengan objek menu strip ini. Menu strip digunakan untuk menciptakan objek jenis pulldown. Nah, apa maksudnya objek jenis pulldown? Nah, menu jenis pulldown ini, kalau Anda lihat dari tampilan Visual Studio saat ini, di mana menu di atas itu ada terdiri dari File, Edit, View, Project, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya saya memilih salah satu menu, misalnya menu File, saya klik, maka dia akan turun ke bawah lagi, akan keluar sejumlah banyak menu. Masing-masing menu ini nanti akan terdiri dari menu lagi, sub-menu. Masuk, ada sub-menu lagi. Nah, menu yang jika saya klik, akan muncul daftar menu ke bawah. Inilah yang dinamakan sebagai menu pulldown. Nah, bagaimana kita membangun menu seperti ini? Oke, nah, saya akan memasangkan satu menu strip ke form. Nah, setelah saya pasangkan, maka akan Anda lihat bahwa di bawah akan keluar satu objek namanya menu strip 1, dan di bagian formnya akan terdapat visual seakan-akan ada menu. Tapi untuk saat ini dia masih kosong. Jika saya pilih, disinilah kita akan membangun menunya secara klik and drag. Jadi kita akan membangunnya secara designer. Nah, saya akan membangun beberapa menu. Yang pertama, menu file. Saya tuliskan kata file. Di dalam file ada menu new. Nah, jadi sampai pada posisi ini, file new. Jika saya jalankan programnya, maka yang akan Anda lihat adalah file new. Jadi ada file dan new. Oke, saya stop. Setiap menu yang ada di dalam menu strip itu diperlakukan seperti objek pada umumnya. Seperti objek label, text box, dan sebagainya. Jadi setiap menu itu memiliki propertiesnya masing-masing. Nah, jadi kalau untuk yang menu file, bisa Anda lihat di bagian properties. Nah, dia ada namanya file. Jika saya pilih filenya, nah ini dia. File to strip menu item. Nah, saya gantikan name-nya menjadi ms file. ms itu adalah menu strip. Kemudian untuk new, nah, di mana new ini adalah submenu dari file. Saya ganti menjadi ms file new. Oke. Nah, kemudian kalau Anda perhatikan dari Visual Studio, saya pilih menu file, perhatikan antara open dan add ini, dan antara add dan close ada garis pemisah. Nah, antara di tengah ini ada garis pemisahnya. Nah, bagaimana cara kita membuat garis pemisah? Itu dinamakan sebagai separator. Saya masuk ke file, new. Nah, di bagian pembuatan menu baru ini. Untuk membuat separator, ada dua cara. Cara pertama, di sini, samping panahnya itu, bisa Anda pilih, kemudian pilih separator. Nah, cara kedua, bisa Anda memasukkan karakter garis tengah, strip. Nah, kita menggunakan karakter garis tengah. Jadi saya memasukkan satu karakter garis tengah, kemudian saya enter. Maka dia sudah menjadi separator. Nah, setelah itu, saya pasangkan menu open, kemudian save. Nah, open, saya namakan dia ms file open. Untuk save, ms file save. Saya berikan lagi strip sebagai separator, dan terakhir adalah exit untuk keluar. Nah, untuk exit, saya namakan dia adalah ms file exit untuk menutup program. Nah, setelah itu, menu yang kedua di sampingnya, misalnya di sini saya memasukkan dia adalah edit, copy,
paste. Nah, edit, dan namakan dia ms edit. Kemudian ini adalah ms edit ms edit copy, dan ini adalah ms edit paste. Nah, sampai pada posisi ini kita sudah memiliki dua menu, dan masing-masing menu ada memiliki submenunya. Oke, nah berikutnya kita lihat lagi dari menu yang ada di sini. Nah, kalau Anda perhatikan di menu ini ada yang memilih gambar di depan dan ada yang tidak ada gambarnya. Nah, bagaimana cara saya memasukkan gambar ini? Oke, saya stop. Saya mengambil sampel hanya untuk yang new. Saya pastikan memilih new. Kemudian di propertiesnya untuk ms file new ini, untuk properties image, saya pilih image. Kemudian di local resource-nya saya ambil, nah, gambar, terserah saya mengambil gambar apa. Nah, saya pilih gambar ini, JPG, open. Setelah itu, oke. Nah, maka bisa Anda lihat, sudah ada gambar di depan. Nah, jadi setiap menu ini dimungkinkan untuk diberikan gambar di depannya. Kemudian, sekarang saya akan berinteraksi dengan beberapa menu ini. Nah, untuk menu new, open, save, exit, sum edit, dan sebagainya, saya hanya akan memasangkan suatu pesan, memunculkan suatu pesan. Nah, pesannya itu misalnya, saya memasangkan satu label aja di tengah, di form ini. Menu apapun yang saya pilih, akan memunculkan pesannya ke label ini. Nah, jadi kalau misalnya saya pilih new, jika menu new itu yang terpilih, dengan cara apa saya pilih? Dengan menggunakan mouse. Berarti event klik. Klik dari menu file new. Saya pilih klik. Saya masukkan label 1 .x sama dengan file new. Lanjut lagi untuk open. Saya double klik. Defaultnya adalah event klik. Nah, tetap sama. Saya ambil untuk open, file open. Kemudian untuk save, file save. Nah, kemudian kalau untuk exit, nah di sini kalau exit, berarti di sini adalah menutup form. Is dot close, menutup aplikasinya. Jika yang saya pilih adalah cut, kemudian copy, kemudian paste. Nah, sama juga akan dicetak menu edit, cut. Nah, kemudian lanjut. Jika yang saya pilih adalah copy, maka menu edit, copy, dan paste juga sama. Nah, kita akan coba jalankan programnya. Start. Nah, saya pilih file new. Dia muncul menjadi file new. Jika saya pilih open, file open. Save, file save. Untuk exit nanti terakhir, saya pilih edit, cut, copy, dan paste. Nah, kemudian, saya pilih exit, berarti program akan ditutup. Selesai. Program selesai, ditutup. Nah, itu gambaran umumnya dari menu strip. Oke, kita lanjut. Jika Anda perhatikan dari dari tampilan Visual Studio saat ini. Nah, saya buka dulu untuk keyboard virtualnya. Nah, silakan Anda perhatikan daftar menu yang di atas ini. Mulai dari file, edit, view, project, dan seterusnya. Jika saya menekan tombol alternate dari keyboard, perhatikan apa yang terjadi dari tampilan menu ini. Saya klik alternate,
Baik, sekali lagi. Ketika dia terpilih, kemudian ulangi. Nah, set alternate. Nah, perhatikan apa yang berbeda dari sini. Akan Anda lihat bahwa setiap menu di atas ini pasti akan memiliki satu karakter yang memiliki garis bawah. Misalnya untuk file, garis bawahnya di F. Untuk debug, itu ada di D. Untuk format, itu ada di O. Nah, kemudian kalau untuk arsitektur, ada di C. Nah, tidak semua garis bawahnya itu berada di huruf pertama. Nah, sekarang, bagaimana saya membuat karakter dengan garis bawah ini? Oke, saya tutup dulu keyboard fiturnya. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Sebelum saya buat, coba kita jalankan dulu. Kemudian, kita akan bereksperimen. Pastikan form ini yang terpilih. Kemudian saya menekan alternate. Nah, apa yang terjadi di sini? Tidak terjadi apa-apa. Ya? Nah, saya akan membuat garis bawahnya. Nah, caranya, saya pilih file, kemudian di bagian teksnya. Nah, di teks ini, dia menuliskan file, tulisan yang muncul ke menu. Nah, di depan file, saya berikan karakter tanda dan. Enter. Nah, maka Anda lihat, filenya, F-nya sudah garis tegang. Sekarang di edit. Untuk edit, saya nggak mau di karakter E, tetapi di karakter yang kedua, yakni D. Maka berikanlah karakter dan di depan D. Saya enter. Nah, berikutnya, saya jalankan lagi. Nah, saya buka lagi fitur keyboard. Perhatikan apa yang terjadi. Saya tekan alternate. Nah, muncul garis bawahnya pada F dan pada D. Nah, apa yang dimaksud dengan itu? Garis bawah tersebut itu istilahnya adalah mnemonic. Dinamakan sebagai mnemonic. Nah, atau istilahnya itu adalah cara cepat kita mengakses suatu menu. Jadi kalau misalnya cara cepatnya itu untuk file, garis bawahnya di F, artinya kita bisa mengakses menu file dengan cara alternate F. Mengakses menu edit dengan alternate D. Nah, sekali lagi saya batalkan, escape. Ya. Nah, saya akan jalankan lagi ulang. Saya tutup. Ya. Saya akan mengakses menu edit dengan menekan alternate D. Alternate D. Nah, otomatis menu D edit muncul. Alternate F. Alternate D lagi. Nah, itu fungsi dari mnemonic. Oke. Berikutnya, cara cepat mengakses suatu submenu. Ya, submenu misalnya new, open, save, exit dan sebagainya. Jika kita lihat dari Visual Studio, Control Save umumnya untuk save. Untuk exit, alternate F4. Nah, biasanya kalau untuk new, itu biasanya Control N. Control O, biasanya untuk open. Nah, gimana kita membuat shortcut seperti ini? Itu dinamakan sebagai shortcut. Nah, saya maunya di sini akan saya buat. Untuk new, ini adalah Control N, Control O untuk open, save Control S, dan exit agak sedikit berbeda. Nah, berbedanya di sini, saya akan membuat lebih kompleks. Jadi kita harus menekan Control, Alternate, dan Shift. Ya, Control, Alternate, Shift, kemudian karakter X. Nah, kita akan membuatnya satu persatu dulu. Mulai dari new. Pastikan yang terpilih ada new. Ya. Yang terpilih propertiesnya adalah new. Kemudian di sini ada properties namanya shortcut key. Nah, kita lihat properties shortcut key ini. Saya ekspansikan untuk shortcut key. Nah, dia akan muncul seperti ini. New, Control N. Centang Control. Kemudian di key ini, kita cari N. Nah, selesai. Otomatis dia akan munculkan Control N.
Lanjut untuk O. Ekspansi. Kontrol. Kita cari O. Oke. Kemudian untuk S. Kontrol S. Selesai. Nah, untuk yang acid agak kompleks. Saya harus menekan Ctrl Shift Alternate. Setelah itu X. Nah, maka Ctrl Alternate Shift X. Nah, setelah kita set shortcut seperti ini, penggunaan shortcut ini tidak perlu diaktifkan lagi melalui coding. Jadi secara otomatis itu sudah akan terhubung ke prosesnya. Nah, kita coba. Saya jalankan programnya dulu. Kemudian saya buka editor keyboard. Nah, kita lihat. Aktifkan di labelnya. Control New. Kita menjalankan new. Control File Save. Control O. File Open. Nah, untuk tutup programnya, saya harus menekan Control Net Shift X. Selesai. Programnya tutup. Jadi untuk shortcut ini kita tidak perlu menggunakan coding. Jadi jika kita sudah men-set shortcutnya tersebut ke dalam properties, maka secara otomatis dia sudah akan terhubung ke menu yang bersangkutan. Nah, itu adalah gambaran umum contoh dari menu strip. Nah, silakan Anda mengeksplorasi lebih jauh mengenai menu strip ini. Jadi di dalam menu strip ini masih banyak yang bisa Anda eksplorasi. Misalnya, bagaimana kita bisa menciptakan di dalam submenu ada submenu lagi. Kemudian bagaimana kita bisa membuat suatu menu di dalamnya itu menjadi disable. Nah, misalnya contohnya disable adalah seperti ini. Jadi menunya ada, tetapi nggak bisa diklik. Nah, caranya seperti ini. Misalnya saya pilih copy, kemudian di bagian enable-nya saya jadikan menjadi false. Jika saya jalankan, maka copy menjadi disable. Jika saya pilih, ini nggak akan berubah. Ya. Nah, oke. Demikian untuk penjelasan mengenai menu strip secara umumnya.